hari kami, waktu-waktu kami mendatang. Biarlah dalam perenungan firman Tuhan ini Engkau Allah yang memberkati kami dan berkati juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya tidak bikin slide. Memulai kehidupan kita hari ini dalam semua kegiatan yang sudah ada, kita buka Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayatnya yang ke-12, kita akan baca bersama-sama satu ayat saja. Sudah dapat semua? Amin. Oke, 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perjalanan kita adalah perjalanan yang bergerak ke depan. Tentu ada pencapaian-pencapaian yang kita harapkan, yang kita ingin dapatkan. Dan kita saat ini tentu diperhadapkan dengan berbagai tawaran dan pilihan untuk mendapatkan apa yang kita mau capai, apa yang kita mau dapatkan. Apalagi di era teknologi sekarang, banyak sekali tawaran-tawaran yang cepat. Makanya ada istilah namanya gercep, gerak cepat, tidak pakai lama. Ada istilah-istilah yang memang kondisi saat ini yang semua mau serba cepat, serba instan. Ya. Nah, salah satu contoh adalah tawaran pinjol. Yang pernah pinjol? Itu adalah sebuah aplikasi yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi. Dan pinjol adalah salah satu yang menurut masyarakat solusi yang tepat, dan juga syarat-syaratnya itu tidak mempersulit. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita melihat di berbagai berita dan media sosial, bagaimana kemudian yang seolah-olah itu tepat, cepat, singkat, justru adalah menimbulkan berbagai masalah, dan tidak banyak yang akhirnya juga berujung maut. Itulah yang salah satu dikatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Si fasik berjalan menuju maut. Entahkah itu orang fasik ya, entahkah kita juga. Dan ini juga dialami oleh baik kita yang menyatakan diri sebagai orang percaya. Kesulitan dan tekanan kadang-kadang membuat kita berpikir jalan yang ditawarkan itu adalah jalan yang tepat untuk saya. Dan banyak lagi tawaran-tawaran yang sekarang semua ada di tangan kita. Di smartphone kita semua ada. Mau apa coba? Sekarang itu bikin tesis, skripsi, taruh judul aja semua udah keluar. Kemarin kebetulan kita sedang perbaikan website STT-IKSM. Sudah bagus, hampir. Iya, kita perbaiki ulang karena kita kena hacker ya. Makanya OJS kita itu hilang. Jadi puji Tuhan, Tuhan kirim hamba Tuhan untuk membantu memperbaiki proses ini. Nah, dia menjelaskan hal-hal yang singkat. Bagaimana kita mau cepat, tepat. Nah, tetapi adalah yang perlu menjadi pemikiran kita terhadap teks ini, bahwa yang disebut ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada kata jalan dan ada kata maut. Artinya bahwa kalau kita
melihat tawaran-tawaran, pilihan-pilihan, termasuk tawaran investasi. Sekarang kan banyak sekali ya tawaran-tawaran investasi, baik dari lembaga resmi maupun tidak dari lembaga resmi. Seolah-olah menguntungkan, menjanjikan begitu ya. Wah, sudah berpikir itu nanti kalau saya menginvestasikan sekian, untungnya sekian. Ada teman saya hamba Tuhan menginvestasikan dananya di salah satu bank. Ujung-ujungnya adalah uang itu hilang. Dan maraknya juga judi online. Jadi domain kita itu diambil oleh judi online. Bahkan itu banyak sekali, hampir 300 link yang mencoba menggunakan domain kita. Dan itu mengerikan gitu ya. Nah, inilah situasi yang terjadi. Karena itu banyak juga mahasiswa-mahasiswa terlibat judi online. Ya kan, terlibat pinjol, terlibat kasus-kasus yang akhirnya menimbulkan kepada persoalan yang namanya maut. Maut itu bukan hanya soal kematian ya, tapi menuju juga kepada kematian. Ujung-ujung. Ya kan? Kehancuran. Nah, itulah kadang-kadang ya situasi yang antara logika dan kemudian nalar kita itu didesak oleh sesuatu hal. Akhirnya kita merasa bahwa itu adalah jalan yang lurus, jalan yang baik. Ini yang perlu kita hati-hati. Mau faktor ekonomi, apalagi faktor ekonomi ya. Yang sekarang beras mahal, semua mahal, listrik mahal, gaji nggak naik-naik gitu kan ya. Supaya Semua naik gitu ya. Dan kemudian bukan hanya persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan kebutuhan hati. Tahu persoalan kebutuhan hati? Aku ingin disayangi dan dicintai. Belum waktunya kan gitu ya, seolah-olah ini adalah waktu yang tepat. Pokoknya nggak peduli deh. Padahal sudah tahu itu ujungnya adalah apa? Maut. Itu juga kebutuhan ya, yang seolah-olah tadi aku butuh dicintai dan disayangi gitu kan ya. Makanya di media sosial kalau kita lihat banyak perceraian, banyak perselingkuhan. Jadi kalau di kampus kami dulu, kalau pacaran itu diumumkan. Jadi kalau si A, si B di asrama menyatakan jatuh cinta, itu diumumkan di depan staf dosen mahasiswa. Jadi kalau mau mengumumkan soal orang yang mau berpacaran tuh kayak menanti kedatangan Tuhan Yesus. Serius semua gitu kan. siapa dia? Tony dari asrama Putra semester 3. Sayangnya di sana nggak semester 3 pacaran. Semester 7 dengan Putri dari asrama Putri, kebetulan namanya Putri juga ya. Semester 5 menyatakan sepakat untuk menjalin hubungan. Dan telah direstui oleh bidang kemahasiswaan, bidang pelayanan sampai kepada rektor. Karena pacaran di kampus kami itu bukan pacaran yang tadi menurut saya baik langsung terobos, enggak. Itu prosesnya panjang. Saya harus ketemu dengan ibu asrama saya, mengatakan saya jatuh cinta. Gak bisa langsung saya ngomong ke dia jatuh cinta, baru nanti asrama cowoknya dipanggil. Oh iya, ini suka sama kamu, menurut kamu bagaimana? Pada tahap itu naik lagi ke tahap yang berikutnya. Rapatlah itu dosen-dosen, staf. Ini jatuh cinta, kira-kira bagaimana? Barulah diumumkan. Kenapa diumumkan? Supaya tidak terjadi cinta segitiga.
Serius. Saya dengan Pak Ketua ini satu sekolah. Beliau juga pasti bisa jelaskan. Kenapa? Kecenderungan manusia itu kan suka mencoba-coba kan? Keinginan tawan tadi yang menurutnya jalan ini coba-coba deh gitu ya. Padahal sudah punya pacar, sudah mengatakan saya mencintaimu. Sampai aku nggak bisa tidur gara-gara kamu, gitu ya kan? Sampai waktu masak ya kan, sampai sendoknya itu patah. Di dapur gara-gara sendok di asrama itu hilang, patah itu gara-gara lagi jatuh cinta. Sampai saya bingung ini kenapa sendok kok pada patah ya? Udah dibeli dari besi juga patah, apalagi yang dari itu plastik, bonyok semua gitu kan ya. Karena nggak konsentrasi mikirin dia. Aku masak, ingat kamu. Air bus. Bener nggak? Ya kan? Sampai wisuda ditunda juga gara-gara cinta. Jadi artinya bahwa segala sesuatu yang hendak kita ambil menjadi pilihan kita, itu haruslah betul-betul dengan perenungan logika, nalar, dan iman kita. Jadi bukan hanya logika, nalar, iman itu juga harus di atas posisinya. Supaya pertimbangan-pertimbangan kita itu adalah pertimbangan yang hasilnya itu bukan maut, tapi hasilnya adalah hasil yang mendatangkan apa? Kebaikan buat kita. Jadi bukan ujung-ujungnya adalah kita mengatakan aku menyesal mencintaimu. Ini Salomo loh yang menuliskan. Dia mengalami sendiri. Dia melihat perjalanan hidupnya dengan Allah dan fakta kehidupan yang dia jalani. Karena itulah dia berani mengatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Teman-teman mahasiswa, jangan coba-coba pinjol itu. Dari 2 juta bisa menjadi 100 juta. Oh itu pinjam ya. Saya punya teman, punya keluarga pinjam dari 2 juta, menurut dia karena mendesak sekali, mau gak mau, sampai akhirnya menembus 120 juta dia harus bayar. Saya bilang, untung kamu gak gila. Pinjol. Untung gak gila. Karena kalau gak bisa bayar, bunga ke bunga ya kan? Itu contoh yang ada di depan mata kita, Bapak. Persoalan ekonomi, persoalan keuangan. Kita pinjam di koperasi aja. Koperasi Santosa Asi. Amin. Bunganya rendah, jangan pinjam. Karena koperasi kita hadir untuk membantu ya. Amin. Amin. Mau sampai 100 juga aman. Aman ya Bu? Ada opung? Mana opungnya? Gak ada ya? Ya, jadi Bapak Ibu, ini yang diingatkan kepada saya juga dan saya bagi kepada kita hari ini tentang Amsal 12 ayat 14 ini. Memang kita didesak oleh apa yang namanya keperluan kita, didesak oleh keinginan kita, pencapaian-pencapaian yang ingin kita dapatkan. Tetapi sekali lagi ada firman Tuhan yang mengingatkan saya dan Bapak Ibu. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, dan persoalan percintaan sekalipun adalah dikatakan kita harus penuh dengan pertimbangan dan akal yang sehat dan iman yang benar, agar bahwa pilihan keputusan kita itu keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi kita, bukan menimbulkan berbagai persoalan. Karena kalau kita sudah terjerat persoalan, akal budi kita itu bisa jadi lumpuh. Nah, kalau sudah lumpuh, itu membahayakan kita dan membahayakan masa depan. Sama juga kalau mahasiswa kerjain tugas. Walaupun sekarang tuh zaman tinggal ngecek Google.
Makanya berantakan tuh tugasnya. Ada satu begini, ada satu, dia kan udah ketahuan nih mau pasti. Mbak Google yang jawab, bukan kita. Itu juga yang menurut kita singkat dan cepat kan ya. Yang penting kumpulin tugas daripada bercerita marah-marah ini kan gitu ya. Tidak. Sekali lagi kita tanggung jawab kepada siapa? Punya tanggung jawab moral, tanggung jawab hidup kita itu adalah kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena kita ini menyatakan diri apa? Orang percaya, hamba Tuhan, yang mengatakan aku adalah hidup dipimpin oleh Tuhan. Tapi pengambilan keputusan bukan dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh pengertian kita sendiri, perasaan kita sendiri, apalagi pakai perasaan, rasa-rasa kan gitu ya. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak hal, sama juga dengan lembaga kita yang akan menjadi universitas. Semua mendesak. Tapi sekali lagi adalah firman Tuhan yang terus mengontrol kita, supaya kita meskipun itu jalannya seolah-olah baik menurut kita, tapi sekali lagi supaya jalan itu bukan berakhir kepada maut, tapi berakhir kepada pilihan dan keputusan. Termasuk hari ini keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita, atau apapun yang kita jalani hari ini, bukan perasaan kita tapi pertimbangan akal yang benar dan iman yang menuntun, sehingga apapun yang kita lakukan hari ini dan kedepannya, tawaran-tawaran yang seakan-akan itu baik, keputusan yang terbaik juga yang kita ambil. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ada firman Tuhan yang terus-menerus membentuk kami, bukan hanya iman kami tapi mental kami, perilaku kami, sikap hidup kami. Firman Tuhan terus membenahi cara hidup kami supaya kami berjalan seturut dengan Tuhan mau. Terkhusus di dalam dimana kami menjalani hidup kami, ada pilihan-pilihan, ada tawaran-tawaran yang seolah-olah memberikan solusi atas apa yang kami alami. Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian-Mu, akal budi kami Tuhan tuntun, Tuhan terangi, sehingga segala sesuatu, keputusan dan pilihan yang kami ambil, jalan yang kami akan lewati itu adalah mendatangkan kebaikan. Terpujilah Engkau Bapa yang empunya firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.